Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik, nama abang Robin Di Kurniawan. Nah, gimana nih kondisi kesehatannya selama masa pandemi berlangsung? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan jangan lupa kalau keluar kita harus menggunakan masker dan sedia hand sanitizer agar kita semua terjaga kesehatannya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kondisi geografis di Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia harus tahu nih gimana sih kondisi geografis Indonesia, mulai dari luasnya sampai batas-batas negaranya. Indonesia berbatasan dengan negara-negara apa aja sih? Nah, pada kali ini kita akan memulainya dengan luasnya terlebih dahulu. Agar lebih jelas, kita akan gunakan peta ya. Nah, petanya udah muncul kan? Indonesia memiliki luas daratan seluas 1.904.569 km persegi. Sementara luas lautan Indonesia seluas 3.257.483 km persegi. Bang, kenapa sih lautan Indonesia jauh lebih luas daripada daratannya? Nah, jadi lautan Indonesia itu lebih luas daripada daratannya karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.000 pulau yang berjejer dari Sabang sampai Merauke. Nah, 6.000 pulaunya itu adalah pulau yang tidak berpenghuni. Itulah kenapa luas Indonesia, luas lautannya lebih luas daripada daratannya. Nah, dari 17.000 pulau tadi, ada 5 yang terbesar di Indonesia. Adik-adik tahu nggak pulau apa saja yang terbesar di Indonesia itu? Nah, yang pertama Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Pulau Papua. Nah, pulau-pulau di Indonesia juga banyak yang memiliki kecantikan yang luar biasa dan sangat unik. Itu dapat memancing para wisatawan dari mancanegara datang untuk Indonesia hanya untuk datang ke pulau tersebut. Contohnya seperti Pulau Bali, Gili Trawangan, dan Pulau Belitung. Jadi udah pada tahu kan? Nah, sekarang kita beralih ke letak astronomis. Bang, apa sih letak astronomis itu? Jadi letak astronomis itu adalah letak suatu daerah berdasarkan garis bujur dan garis lintangnya. Agar lebih jelas lagi, kita akan menggunakan peta kembali ya. Nah, jadi garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara, sementara garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada pembagian waktu setempat suatu negara. Jika secara letak astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Berdasarkan garis lintang, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang mempunyai ciri-ciri curah hujan yang tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembaban udara yang tinggi. Selain itu, Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu yang paling kiri waktu Indonesia bagian barat, yang di tengah waktu Indonesia bagian tengah, dan yang paling kanan adalah waktu Indonesia bagian timur. Nah, gimana nih? Udah pada paham kan? Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya berada di permukaan bumi. Nah, semua daerah itu mempunyai letak geografis, termasuk Indonesia. Letak geografis ini menentukan posisi daerah dengan daerah lainnya. Indonesia memiliki letak geografis yaitu di benua Asia dan lebih tepatnya lagi di Asia Tenggara. Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, adik-adik tahu nggak benuanya benua apa dan samudranya samudra apa? Ya, benuanya itu yaitu benua Asia dan benua Australia. Kalau samudranya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia berbatasan dengan daerah-daerah lainnya juga. Agar lebih jelas, kita kembali melihat ke peta ya. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, negara Singapura, negara Filipina. Lalu di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Lalu di sebelah baratnya Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan terakhir di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis ini, Indonesia sangat diuntungkan karena dilalui oleh jalur perdagangan. Itu menyebabkan pengaruh yang sangat besar bagi Indonesia, yaitu di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sampai sini udah paham kan? Nah, selanjutnya kita ke letak geologis Indonesia. Indonesia itu berada di atas 3 pertemuan lempeng. Nah, yang pertama itu lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, yang ketiga yaitu lempeng Pasifik.
Nah, karena lempeng itu bergerak, jadi Indonesia ini gampang terjadi gempa dan terjadi lipatan-lipatan yang mengakibatkan Indonesia ini banyak pegunungannya. Indonesia juga dilalui oleh dua jalur pergunungan, yaitu yang pertama Sirkum Pasifik, yang kedua Sirkum Mediterania. Nah, karena Indonesia dilalui oleh dua pegunungan tadi, Indonesia ini banyak gunung-gunung yang masih aktif. Karena banyak gunung yang masih aktif tadi, Indonesia memiliki tanah yang sangat subur. Jadi masyarakat itu dapat memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Nah, jadi dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis tadi, itu memberikan dampak kepada Indonesia, baik dari dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dan mengerti kan sampai di sini? Selanjutnya kita ke flora dan fauna di Indonesia ya. Flora itu adalah sebutan umum untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau fauna itu sebutan umum untuk hewan. Flora dan fauna di Indonesia ini sangat kaya dan sangat banyak yang cantik dan memiliki keunikan yang sangat luar biasa. Contohnya seperti bunga rafflesia, bunga bangkai, komodo, burung cendrawasih, dan masih banyak lagi. Nah, untuk tugas adik-adik ini di rumah, adik-adik bisa mencari di internet atau di buku atau juga tanya keluarga tentang pembagian wilayah yang ada di Indonesia tentang flora dan faunanya ya. Nah, kalau udah ketemu boleh ditulis di kolom komentar atau ditulis di buku catatannya ya. Nah, demikian video pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita dapat melaksanakan pembelajaran selama masa pandemi ini. Nah, tugas yang diberikan tadi jangan lupa dikumpulkan ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, yaitu tentang materi pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.